Halo Sobat Hobiku, di video ini kita akan membahas game Fantasy Premier League atau FPL. Bagi Sobat Hobiku yang suka dengan English Premier League atau EPL, pasti sudah tidak asing lagi dengan game yang satu ini. Biar lebih jelas tentang gimana cara main game FPL ini, yuk langsung saja kita bahas gamenya. Sebelum memulai permainan, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu pada website fantasy.premierleague.com. Caranya yaitu dengan membuka link Fantasy Premier League, bisa melalui Google ataupun langsung mengetikkan link fantasy.premierleague.com pada kolom alamat web. Jika sudah masuk ke dalam link game FPL, kita pilih sign up untuk registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus mengisi dan melengkapi data kita dari nama, kemudian alamat email, setelah itu kita buat passwordnya, kemudian pilih jenis kelamin dan tanggal lahir kita, lanjut negara, dan nomor handphone kita. Kita lanjut next. Setelah lengkap, selanjutnya kita bisa memilih klub favorit kita di EPL dan mengatur pemberitahuan melalui email kita. Jika sudah, kita klik complete registration. Oke, tadi kita sudah selesai registrasi. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam permainannya dengan memasukkan alamat email dan password yang sudah kita buat tadi. Lalu pilih login. Nah, seperti inilah tampilan pertama kali kita masuk ke dalam permainannya. Terdapat berbagai macam menu seperti status, poin, pick team, kemudian transfer, kemudian ada league dan seterusnya. Yang akan lebih sering kita gunakan adalah menu poin, pick team, transfer, dan league. Biasanya kalau masuk sebagai user baru, kita akan langsung diminta untuk menyusun tim. Karena saya sudah bergabung beberapa minggu sebelumnya, di sini saya sudah mempunyai tim. Dalam menyusun tim, kita akan diberi kesempatan memilih sebanyak 15 orang, termasuk dengan cadangan. 15 orang ini terdiri dari 2 kiper, kemudian 5 back, kemudian 5 gelandang, serta 3 penyerang. Yang menariknya di sini adalah seluruh skuad kita tidak boleh bernilai lebih dari 100 pound berdasarkan harga yang tertera di sini. Untuk melihat tertera, kita bisa klik transfer. Nah, ini dia. 2 kiper, 5 back, 5 gelandang, dan 3 penyerang. Seluruh nilai skuad kita tidak boleh lebih dari 100 pound berdasarkan harga yang tertera di sini.
Dan maksimal kita juga hanya bisa mengambil 3 pemain dari satu klub yang sama. Tidak boleh kita mengambil lebih dari 3 klub. Maksimal 3 pemain dari klub yang sama. Setelah skuad kita terbentuk, langkah selanjutnya kita harus memilih 11 pemain starter dan sisanya akan menjadi cadangan. Kita masuk ke menu pick team. Di sini kita memilih 11 pemain starter, yang 4-nya akan menjadi cadangan. Hanya dari pemain yang ada di starter inilah yang akan memperoleh poin dari aksinya. Sedangkan cadangan berfungsi menggantikan secara otomatis jika starter yang dipilih tadi tak bermain di aksi nyata sesuai dengan posisinya. Tidak hanya ini, kita juga harus memilih kapten beserta wakilnya. Kapten dan wakil kapten. Kapten di sini adalah pemain yang poinnya akan digandakan atau dikalikan 2. Jadi kita harus memilih dengan cermat sesuai dengan performanya. Sementara wakil kapten adalah pemain yang menggantikan posisi kapten jika dia tak bermain sama seperti pemain cadangan tadi. Semua langkah-langkah tadi dari membuat skuad, kemudian memilih 11 pemain untuk dijadikan starter harus dilakukan sebelum tenggat waktu setiap pekannya atau setiap game week-nya ya sob. Yakni paling lambat 1 jam menjelang kick off pertandingan pertama pada game week tersebut dimulai. Nah, untuk skuad yang berjumlah 15 orang ini bersifat tetap selama game week berlangsung dan hanya bisa dilakukan bergantian melalui proses transfer pemain. Untuk proses transfer pemain akan kita bahas pada video selanjutnya. So, ditunggu untuk video hobiku selanjutnya ya sob. Terima kasih sudah menonton.